Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoanya nanti dipimpin oleh Mas Ketua, yaitu Mas Royan ya. Silakan Mas Royan dipimpin berdoanya. Berdoa selesai. Oh ya, hari ini ada yang tidak masuk. Alhamdulillah masuk semuanya ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mengulas tentang teks prosedur. Kemarin kan kita sudah mengulas tentang teks prosedur. Nah, kali ini akan kita bahas lagi. Baik, pada pertemuan pada pagi hari ini nantinya kita akan mengulas tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, kita akan bahas secara bersama-sama, nantinya anak-anak juga bisa mengikuti dengan baik ya anak. Baik, langsung saja kita akan membahas teks prosedur. Sebelum membahas teks prosedur tersebut, Bapak ada sebuah video nih. Video apa? Mari kita simak secara bersama-sama. Halo guys, nah kali ini aku mau tutorial bikin ketupat. Nah sebelah kirinya itu daunnya dilipat 2 kali, tapi ujung daunnya menghadap ke atas. Nah untuk yang sebelah kanan dilipat 2 kali juga, tapi bagian ujung daunnya itu menghadap ke bawah. Nah untuk memulainya, daun yang pertama itu diselang-seling, jadi kayak atas, bawah, atas tuh mulai dimasukin ke daun yang ke sebelah kiri. Lanjut untuk daun yang kedua diselang-seling lagi karena tadi udah atas, sekarang bawah. Yang pertamanya bawah, atas, bawah lagi. Nah daun yang ketiga masukin atas, bawah, terus lanjut atas lagi. Nah udah itu bagian bawahnya yang aku pegang itu nggak boleh dilepas, karena kalau dilepas mereka bakal hancur gitu loh. Terus lanjut di bagian atasnya itu diselang-seling lagi, itu dimasukin atas, terus bawah, terus atas lagi. Pokoknya diselang-seling aja semuanya, jangan sampai ada yang atas-atas bawah-bawah gitu sama. Oke, tadi contoh dari cara membuat ketupat ya. Pasti anak-anak suka ketupat ya. Mudah nggak cara membuat ketupat? Pastinya mudah. Oke, langsung saja ke pembahasan pada materi pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang tahu pengertian dari teks prosedur itu apa? Oke, terima kasih Mbak Intan atas pendapatnya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan. Nah, biasanya di dalam teks prosedur itu berisi tujuan, langkah-langkah, dan interpretasi atau disebut dengan kesimpulan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Nah, seperti itu. Setelah kita mengetahui pengertian dari teks prosedur, kita sekarang masuk ke struktur dari teks prosedur. Nah, di sini ada 3 poin penting dari struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Tujuan biasanya berisi mengenai kenapa teks prosedur tersebut dibuat, yang artinya tujuan ini merupakan hasil akhir jika kita melakukan suatu hal yang mana mengikuti pedoman langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Yang selanjutnya atau yang kedua ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini di dalamnya menerangkan mengenai proses atau tahapan dari teks prosedur tersebut. Yang selanjutnya atau yang ketiga ada penegasan ulang. Untuk penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut itu dijalankan dengan baik. Setelah kita mengerti tentang struktur teks prosedur, selanjutnya kita akan membahas unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, kali ini ada 5 poin penting. Tadi kan ada 3 poin penting dari struktur. Nah, kita akan mengulas 5 poin penting dari unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, tentu saja banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran an, i, dan partikel la. Nah, contohnya ada kata pasti, terus imbuhannya dikasihkan, digabungkan menjadi pastikan. Terus kata selanjutnya ada hindar, bisa imbuhannya adalah i, menjadi digabungkan menjadi hindari. Terus yang selanjutnya ada jadi, dari kata jadi tersebut ditambahi imbuhan lah, digabung menjadi jadilah.
Nah, kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya atau yang kedua, yakni banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Contohnya dalam teks prosedur yang berkenaan dengan masalah komunikasi. Nah, di situ akan digunakan istilah-istilah komunikasi, misalnya tanya jawab, kontak mata, wawancara, dan negosiasi. Yang selanjutnya atau yang ketiga, ada banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contohnya, selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan lain-lain. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau imbauan. Yang terakhir atau yang kelima, ada apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang akan dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Nah, dikarenakan hari ini dan juga kemarin sudah mempelajari banyak mengenai teks prosedur, nah selanjutnya Bapak akan kirimkan ke WA grup kelas ini mengenai kuisnya seperti apa, nanti dibuka secara bersama-sama ya anak-anak. Kurang lebih nanti kuisnya soalnya 10 dan juga pilihan ganda semuanya, nanti dikerjakan secara teliti ya anak-anak, dan jangan menyontek. Dikerjakan selama 20 menit ya anak-anak. Waktunya cukup ya? Oke, Bapak juga menurut Bapak cukup. Oke, silahkan dikerjakan ya anak-anak. Waktunya tinggal 3 menit, silahkan yang belum selesai bisa diselesaikan. Oke, waktunya sudah habis. Gimana kuis pada hari ini anak-anak? Mudah atau sulit? Oke, alhamdulillah ya, pastinya mudah semuanya karena kita sudah membahas, mengulik-ngulik semuanya tentang teks prosedur. Coba Bapak tadi kan sudah membahas tentang unsur-unsur dari teks prosedur. Nah, bisa ada yang menjawab 3 unsur yang Bapak jelaskan tadi? Oke, terima kasih Mas Hasan atas jawabannya. Di dalam unsur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama ada tujuan, langkah-langkah, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Oke, sekarang kita sudah di penghujung pembelajaran materi pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak yang belum jelas? Baik, kalau jika tidak ada pertanyaan, Bapak anggap paham semuanya ya dan mengerti semuanya ya. Yang selanjutnya Bapak akan kasih PR untuk kegiatan positif anak-anak di rumah. Nah, PR-nya seperti apa? Nanti kalian anak-anak bisa berhitung angka 1 dan 2. Jika anak-anak mendapatkan angka 1, maka anak-anak mengerjakan soal nomor 1. Jika anak-anak mendapatkan angka 2, maka anak-anak bisa mengerjakan soal yang kedua. Nah, untuk berhitungnya nanti dari depan ya anak-anak, dimulai dari Mbak Nisa. Oke anak-anak, selesai ya. Nah, untuk PR hari ini nanti dikumpulkan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas teks eksplanasi. Nah, kita akan mengulik secara bersama-sama nanti teks eksplanasi itu seperti apa. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini Bapak cukupkan. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Doa dipimpin oleh Mas Ketua. Silahkan Mas. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pembelajaran minggu depan. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.